Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Walillah Syekh Ahmad Mutamakin. Syekh Ahmad Mutamakin atau dikenal juga dengan Mbah Mutamakin, dikenal juga dengan sebutan Ki Cibolek, putra dari Somo Hadinegoro dan ibunya Putri Raden Tanu yang berasal dari Persia, keturunan Said Ali Bejagung. Beliau hidup di masa pemerintahan Amongkurat IV sampai dengan Pakubuwono II pada abad 17 atau sekitar tahun 1645 hingga 1740. Beliau lahir di Tuban, Jawa Timur serta wafat di Desa Kajen, Kota Pati, Jawa Tengah. Beliau dikaruniai keturunan 3 anak. Yang pertama Nyai Alfiah, yang kedua Raden Muhammad Hendro, yang ketiga Raden Muhammad Bagus. Beliau adalah seorang waliullah faqih yang disegani karena beliau mempunyai pandangan jauh dan luas. Sebagai guru besar agama, beliau berdakwah dari tempat ke tempat. Dakwah Mbah Mutamakin kepada masyarakat Tuban, Jawa Timur mengusik sejumlah ulama setempat. Ajaran Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kawul Gusti yang dibeberkan telah meresahkan. Mbah Mutamakin mengajarkan ilmu hakikat kepada masyarakat awam yang baru belajar Islam. Beliau mengajarkan tasawuf Islam dengan membedah serat Dewa Ruci. Bagi pandangan ulama Tuban, apa yang dilakukan Mbah Mutamakin dianggap menyimpang. Khatib Anam Kudus, seorang ulama keraton Mataram Islam, menegaskan sepak terjang Mbah Mutamakin harus dihentikan. Khatib Anam Kudus didukung Khatib Pitana asal Surabaya dan Khatib Busu dari Gresik. Mereka membawa tudingan kesesatan itu ke dalam kerajaan. Dalam serat Cibolek karya Raden Ngabiyuso di Puro Pertama tahun 1729 hingga 1803, tudingan kesesatan Mbah Mutamakin disampaikan kepada Raja Mataram Islam Susuhunan Amangkurat IV 1719 hingga 1726, termasuk tentang 2 ekor anjing piaraan Mbah Mutamakin yang bernama Abdul Qahar dan Komarudin juga dilaporkan. Pemakaian nama Abdul Qahar dan Komarudin dinilai penistaan karena serupa dengan nama penghulu dan khatib di Tuban. Kesesatan Mbah Mutamakin disamakan dengan Syekh Siti Jenar masa kerajaan Demak dan Syekh Among Raga masa kerajaan Mataram Islam awal. Dan karena itu para penudingnya mengusulkan untuk dihukum bakar. Namun oleh Pakubuwono II permintaan itu tidak dikabulkan. Sebagai gantinya, Mbah Mutamakin dipanggil untuk menjelaskan ajaran tasawuf yang dibedahkan dalam serat Dewa Ruci. Beliau diadili di depan para ulama lain, terutama dihadap-hadapkan dengan Khatib Anam Kudus yang sejak awal menudingnya sesat. Kedua ulama itu kemudian berdebat. Semua pengetahuan keagamaan dibedah sekaligus untuk membuktikan siapa yang benar. Dalam teks kajian menyebut Mbah Mutamakin terbukti lebih alim sekaligus lebih menguasai ilmu tasawuf dibanding Khatib Anam Kudus. Mbah Mutamakin menafsirkan teks serat Dewa Ruci yang ajaran intinya yakni mencapai insan kamil, sufisme dan syariat tidak dalam posisi meniadakan satu sama lain. Polemik pun selesai dan ditutup dengan melaksanakan sholat Jumat bersama. Kebijaksanaan dan keadilan sang raja sebagai seorang sufi digambarkan dengan pengampunan yang diberikan kepada Mbah Mutamakin. Pada suatu ketika, Mbah Mutamakin berkeinginan untuk menahan hawa nafsunya. Hal ini dilakukan beliau sampai berhari-hari dan dengan bersungguh-sungguh lillahi ta'ala. Sampai mencapai puncaknya, Mbah Mutamakin melakukan puasa 40 hari. Setelah puasanya ini mencapai hari, Mbah Mutamakin menyuruh istrinya untuk menghidangkan makanan-makanan yang mewah. Namun bukannya dimakan, malah Mbah Mutamakin menyuruh istrinya agar mengikatnya di sebuah tiang agar dapat menahan hawa nafsunya untuk memakan makanan tersebut. Dan pada puncak penahanan nafsunya, dari tubuh Mbah Mutamakin keluar 2 ekor anjing perwujudan dari nafsunya itu.
Pada saat dua ekor anjing ini atau perwujudan nafsunya ingin masuk kembali ke tubuh Mbah Mutamakin menolaknya. Singkat cerita, kedua ekor anjing ini diberi nama Abdul Qahar dan Komarudin. Tapi hal ini dianggap sesat oleh warga setempat. Kewan kiri kok dijenengi kembar menungso, ujar penduduk setempat. Tapi Mbah Mutamakin memiliki pandangan atas tindakannya ini. Beliau berpendapat bahwa ini sebagai pengertian bahwa orang yang tidak bisa menahan nafsunya sama seperti anjing. Dalam kisah yang lain diceritakan pada suatu hari, yaitu tepatnya hari raya Idul Adha, kurang 1 bulan, Mbah Mutamakin ingin pergi haji ke Mekah, namun tidak memiliki waktu yang panjang. Jika harus naik kapal laut, maka jalan satu-satunya adalah dengan menggunakan jin agar cepat sampai. Niatan itu terkabul. Salah satu jin dari sekian ratus muridnya menyatakan bersedia mengantarkan pulang pergi dari Tuban sampai ke Mekah. Berangkatlah Mbah Mutamakin ke punggung jin itu hingga ke negeri Mekah untuk menunaikan ibadah haji selama beberapa hari. Di Mekah beliau dapat melaksanakan ibadah dengan baik tanpa dibebani pikiran pulangnya nanti harus naik kendaraan apa, karena sudah ada yang mengantarkannya. Setelah ibadah hajinya selesai, pulanglah Mbah Mutamakin menuju Tuban di kota kelahirannya melalui laut. Tapi sayang, di tengah laut beliau diceburkan oleh jin itu. Mbah Mutamakin tidak bisa berbuat apa-apa dan menyadari kalau sifat jin itu lebih buruk daripada manusia. Di tengah lautan muncullah ikan meladang. Semula beliau mengira akan dimakan, ternyata malah ditolong, bahkan diantarkan di tepi pantai Kajen Pati. Akhirnya selamatlah beliau dari ganasnya ombak air laut. Di pinggir pantai itulah Mbah Mutamakin menetap sementara. Untuk memenuhi kebutuhan minum, wudhu, dan mandi, beliau membuat kubangan air yang sekarang menjadi sumur. Selang beberapa bulan pindah ke desa Bulu Manis, kecamatan Margoyoso Pati, dan membuat kubangan untuk keperluan sholat. Sekarang setelah berubah menjadi sumur dengan nama Sumur Kiai Haji Mutamakin. Setelah tinggal beberapa tahun di Bulu Manis, Mbah Mutamakin pindah di desa Cibolek untuk mendirikan sebuah pesantren. Tapi tidak lama sumur itu ditinggalkan. Beliau pindah di desa Kajen karena diambil menantu Kiai Haji Samsudin. Bedanya hanya pada pemikiran dan kedalaman materi agama Islam. Kalau ulama yang lain masih menekankan kepada ajaran syariat, sedangkan Mbah Mutamakin pada ajaran hakikat dan makrifat. Tidak jauh berbeda dengan ajaran Siti Jenar yang datang terlebih dahulu masuk ke tanah Jawa. Ketinggian ilmu inilah yang membuat namanya semakin terkenal di kalangan rakyat dan keraton Surakarta Hadiningrat. Beliau dianggap sebagai ulama tasawuf yang bijaksana, namun di balik itu ada sejumlah ulama yang menilai ajaran yang disampaikan Mbah Mutamakin itu sesat. Hingga tokoh ini disidangkan, tapi dalam persidangan itu berakhir dengan kemenangan Mbah Mutamakin. Disimpulkan jika ajarannya tidak menyesatkan. Setelah dinyatakan ajarannya tidak sesat, Mbah Mutamakin menyampaikan ajarannya kepada masyarakat luas. Tidak ada yang menghalangi dakwahnya hingga keluar dari Pati, Jawa Tengah. Memang berbeda ajarannya dengan ajaran ulama yang lain waktu itu. Di tempat yang baru ini, Mbah Mutamakin sering melakukan zikir dan menyendiri pada waktu tertentu, tapi tidak bersikap budal. Sikap ramah dan zuhud nampak dalam kesehariannya. Tiap tamu yang datang diterima dengan baik, tanpa membeda-bedakan kaya atau miskin. Begitu pula dengan santrinya, semua diajarkan dengan ilmu yang sama. Para santri yang belajar merasa senang karena menganggap gurunya memiliki ilmu yang cukup tinggi. Tiap tahun ratusan santri berdatangan dari berbagai daerah tanah Jawa untuk menuntut ilmu tasawuf darinya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah karamah waliullah Mbah Mutamakin Kajen Pati. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.